Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Sony Gunawan. Di sini aku akan membahas mengenai salah satu suku yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini sangatlah beragam mengenai suku dan juga bahasa serta kebudayaan lainnya. Nah, di sini aku juga nggak sendirian untuk membahas mengenai informasi dari suku yang ada di Pulau Lombok ini. Nah, ini aku udah ditemenin dua teman aku yang sangat-sangat keren banget ya, karena mereka juga sebelumnya udah riset mengenai salah satu suku yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi kita nggak menyampaikan atas asumsi sendiri ya, tapi kita juga hasil riset dari beberapa sumber. Boleh deh perkenalan dulu biar kita lebih akrab. Boleh kan atau tehnya dulu silakan. Boleh. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Permana Sidik. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pariwisata Bahari Universitas Pajajaran. Halo, aku temannya Kang Sony dan Kang Rizky. Nama aku Tiur Juniata. Aku juga sama-sama dari program studi pariwisata Bahari angkatan 2022 Universitas Pajajaran. Oke, nah sekarang kita nih udah kenalan, yang ini namanya Kang Rizky, yang ini adalah namanya Teh Tiur. Nah, aku nih mau nanya dulu nih, apa kabarnya hari ini Teh Kang? Sangat baik sekali ya, mantap. Tetap semangat ya Tetap menjalani semangat. akhir-akhir semester ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama sudah 2 semester ya sekarang bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Ya. Nah, daripada berlama-lama ya, sepertinya kita langsung ke pembahasan pokoknya aja ya. Karena mungkin teman-teman juga udah bertanya-tanya suku apa sih yang akan kita bahas di podcast kali ini ya. Oke. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Teh Tiur dan juga Kang Rizky mengenai suku apa yang akan kita bahas yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Boleh deh, suku apa sih Kang yang ada di Pulau Lombok ini? Kan tadi udah ada klubnya nih ya, dari Lombok dan juga Nusa Tenggara Barat. Jadi kita di sini akan membahas mengenai suku Sasak. Yeay. Nah, suku Sasak kan nih Kang. Suku Sasak. Nah, aku juga sebenarnya baru denger ya ada namanya suku Sasak di Indonesia ini nih. Jadi ya kayak sedikit asing ya suku Sasak di Indonesia. Nah, aku juga sangat penasaran nih, gimana sih awal mulanya adanya suku Sasak di Pulau Lombok itu sendiri Kang? Boleh nih ya saya jawab. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai asal usul suku Sasak gitu, suku Sasak. Jadi, nah di sini suku Sasak tuh berawal tuh ya berasal dari kata sah yang berarti leluhur dan juga sasak yang berarti pergi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa suku Sasak itu artinya pergi ke tanah leluhur gitu. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa suku Sasak ini berasal dari kata saksak yang artinya sampan, dan juga dapat disimpulkan juga bahwasannya nenek moyang dan leluhur mereka tuh datang ke tanah Lombok itu menggunakan sampan gitu kan. Oke. Berarti kayak semacam histori nenek moyang Indonesia ya, dimana nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Betul. Jadi sama-sama datang dari laut ke daratan gitu. Hanya bedanya mungkin dari suku Sasak menggunakan sampan, karena pada zaman itu nggak ada yang namanya kapal pesiar ya. Mungkin kalau zaman sekarang datangnya mereka menggunakan kapal pesiar deh. Bisa mungkin kapal Boleh. Biar cepet kan ya. Boleh banget. Nah, kemudian juga dari suku Sasak ini kan ada istilahnya, ada pesisir, ada pegunungan, ada perkotaan. Nah, di satu pulau Lombok ini, suku Sasak itu menempatinya di bagian mana sih? Nah, kalau itu tuh sebenarnya suku Sasak tuh kita kenalnya cuma satu, padahal yang ditempatin tuh wilayahnya tuh banyak gitu. Ada yang dari wilayah pesisir, ada yang di pedalaman. Kayak misalnya di pesisir aja tuh ada desa Repuk Gapuk, ada juga desa Tanjung Luar sama desa Mandar. Sementara kalau misalnya di pedalaman sendiri ada desa Rembitan, desa Segenten, ada desa Sembalun Bumbung. Jadi banyak gitu kan. Oke, berarti daerah apa suku Sasak ini menempati hampir seluruh pulau Lombok ya. Jadi nggak sekedar di pesisir, nggak sekedar di pegunungan aja berarti ya. Jadi udah tersebar luas di seluruh penjuru pulau Lombok itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kan
suku Sasaknya udah lama nih di Pulau Lombok ya, sejak awal kedatangan yang tadi pakai sampan terus sampai sekarang di zaman modern. Iya. Itu kan udah lama banget, mungkin lebih dari 100-200 tahun ya. Nah, dari perkembangan penduduknya sendiri tuh untuk saat ini jumlah penduduknya di Pulau Lombok itu ada berapa banyak? Berdasarkan sensus penduduk nih ya, jumlah masyarakat suku Sasak ini sekitar 3 juta jiwa. Banyak sekali kan gitu. Banyak ya. Iya. Walaupun bentuknya kepulauan tapi mayoritas di sana tuh masyarakatnya tuh banyak sekali kan. Oke, berarti emang sudah sangat berkembang pesat ya dari penduduk suku Sasak ini ya, sehingga populasi mereka juga sudah mencapai 3 juta penduduk. Itu ya menjadi angka yang sangat fantastis ya, karena bisa dijadikan sebagai potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa lah gitu kan. Iya. Karena dari 3 juta pasti ada yang akan lebih baik gitu loh, akan merubah Pulau Lombok ini menjadi lebih baik gitu kan ya. Itu banyak kok. Banyak banget kan ya, 3 juta. Untuk berikutnya mengenai kebudayaan nih. Nah, setiap daerah di Indonesia itu kan pasti memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, pasti dong suku Sasak juga mempunyai kebudayaan sendiri. Nah, kebudayaan apa yang emang udah menjadi khas dari suku Sasak itu? Coba menjawab nih. Sweet ya. Satu lagi. Yaudah, aku deh ya. Jadi gini, untuk kebudayaan sendiri, aku akan mengupas sedikit aja sih sebenarnya. Sebenarnya kebudayaan itu kan banyak banget ya, makanya nggak bisa kita sebutin satu persatu gitu kan. Makanya sedikit aja nih, kalau misalnya kita datang ke Lombok, kita tuh nggak bisa sembarangan berpakaian, Kang. Maksudnya gimana tuh nggak boleh? Misalnya aja nih, kita nggak boleh pakai celana pendek nih, pengunjung dilarang memakai celana pendek, dan itu merupakan suatu norma yang perlu kita hormati, ya gak sih? Ya kan kita datang ke tempat mereka gitu, itu kan. Terus soal rumah adat aja nih, aduh kayaknya dari SD kita udah kebiasaan sama rumah adat ya. Ada yang kayak di pilihan ganda. Iya, ada di pilihan ganda, ada di poster-poster. Nah, kalau di suku Sasak sendiri punya rumah adat yang biasa disebut bale. Jadi bale-balenya itu terbagi atas tingkatan status seseorang. Misalnya aja ada bale bonter. Bale bonter ini adalah rumah untuk pejabat. Lalu ada bale kodong, itu untuk pengantin baru, khusus nih untuk pengantin baru sama orang tua yang ingin menghabiskan kehidupan masa tuanya bersama. Ih, romantis banget. Iya, romantis. Keren banget ya. Lucu kan? Nah, dan mereka tuh udah tertata rapi gitu loh, tidak akan saling mengganggu. Ya pokoknya asri lah ya hidupnya. Ada juga yang namanya balai tani. Nah, ini tuh family friendly lah untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Jadi benar-benar masing-masing tuh sudah punya kehidupan yang sudah tersusun rapi gitu loh. Nah, sedikit lagi nih ada tradisi yang cukup agak asing di telinga nih. Apa tuh teh kalau saya boleh tahu? Misalnya nih, Kang Sony sama Kang Rizky kalau misalnya nikah mau kayak gimana? Yang mewah gitu di gedung atau gimana mungkin Kang Sony? Ya, yang pasti meriah lah gitu. Meriah. Apakah itu nanti ada dangdutan atau ada apa gitu? Ada koploannya ya. Nah, kalau di suku Sasak sendiri ada yang namanya tradisi kawin culi. Wah, Sebentar. kawin culi. Gimana ya kawin culik? Apakah juga dimarahin sama orang tuanya? Oh enggak, karena kawin culik ini udah menjadi suatu hal yang disepakati, yang memang seharusnya sudah disepakati ya. Jadi ada salah satu kebudayaan yang sudah dilestarikan dari zaman leluhur suku Sasak, yaitu para gadis, anak-anak perempuan di suku Sasak dari mulai umur atau usia 9 tahun itu tuh sudah harus belajar menenun. Dan mereka memang harus sudah pandai menenun, karena kalau misalnya sampai usia yang mereka siap menikah, mereka misalnya siap menikah dan ingin menikah, itu belum bisa menenun, ya mereka dianggap belum bisa untuk menikah seperti itu. Karena filosofinya nih misalnya aja, ya
kan kain tenun di situ merupakan simbol kebudayaan juga ya dari leluhur. Nah kalau mereka tidak bisa melestarikannya ya itu berkaitan juga dengan mata pencarian mereka, terus kesiapan mereka dalam berumah tangga. Dan kawin culik ini nggak serta-merta kamu dikarungin gitu, enggak dong, tenang aja. Itu melalui proses yang cukup panjang. Ada proses-prosesnya mulai dari tadinya kita belajar menenun sampai ijab kabul, sampai akhirnya nanti setelah benar-benar yakin bahwa oh kita bisa nih nikah, ya sok atau tinggal ke balai kodong gitu kan, untuk tinggal sebagai pengantin baru gitu kan. Berarti emang namanya aja yang unik ya, kawin culik gitu, bukan berarti kayak menculik tanpa pengetahuan orang tuanya. Itu kayak ngeri banget ya kan? Iya sih, aku juga kalau gitu ngeri. Iya, tapi istilah kawin lari ini emang udah disepakati sejak awal. Jadi emang bukan sebuah hal permasalahan ya, tapi emang itu sebuah tradisi yang memang sampai saat ini tetap dilestarikan ya. Dan itu ya memang bagus, jangan sampai hilang itu yang namanya kebudayaan, peninggalan nenek moyang, tradisi-tradisi itu emang harus tetap kita jaga ya untuk menjadikan suatu potensi wisata juga kan. Itu ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, kemudian setelah kebudayaan nih, kebudayaan kan emang sangat sakral banget ya, setiap daerah mempunyai dan juga masing-masing sangat unik gitu kan. Nah, mengenai kebiasaan unik sendiri nih di suku Sasak itu, apa yang menjadikan kebiasaan unik dari suku Sasak itu sendiri? Izin jawab ya. Nah kan tadi udah ada ya menenun sejak usia 9 sampai 10 tahun. Nah ada kebiasaan lain yang dilakukan oleh masyarakat Sasak yang mungkin orang lain menganggap ini jorok dan sebagainya gitu. Tapi mungkin menurut masyarakat Sasak itu hal yang sering dilakukan, yaitu mengepel dengan kotoran kerbau. Itu kan Kotoran kerbau? Iya. Kotoran kerbau? Iya, kotoran kerbau. Itu kan kalau di kita kan istilahnya kayak yang tidak terlalu familiar ya, kalau misalnya membersihkan lantai menggunakan kotoran kerbau. Berarti kan istilahnya itu suatu keunikan ya, kebiasaan unik yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak sendiri. Nah, itu kelanjutannya gimana kan? Ini unik banget deh. Kan mungkin orang lain menganggapnya itu bau atau sebagainya. Padahal enggak. Sebenarnya sebelumnya tuh si kotoran kerbau itu disatukan sama tanah liat, kemudian dikeringkan jadi nggak berbau gitu. Terus apa sih manfaatnya dari mengepel lantai dengan kotoran kerbau? Nah manfaatnya di sini ada dua. Yang pertama itu kan mungkin teman-teman tahu kan di daerah Lombok sana itu pas malam harinya tuh kan dingin, apalagi di Balai Tani tadi kan. Terus atapnya cuma menggunakan jerami dan sebagainya gitu. Nah kotoran kerbau di sini berfungsi sebagai penghangat ruangan gitu. Terus ada juga nih Kang zat dari kotoran kerbau ini yang dapat mengusir nyamuk gitu. Berarti emang selain dari tradisi ya, ini juga sebuah manfaat yang memang tidak diketahui banyak orang ya. Ternyata yang kita anggap ini sebuah istilahnya dalam tanda kutip kotoran, tapi ini berdampak baik juga untuk kehidupan masyarakat ya. Salah satunya dari suku Sasak ini memanfaatkan kotoran kerbau untuk mengepel rumah dan emang ada dampak positifnya ya, yaitu menghangatkan ruangan dan juga mengusir nyamuk ya. Itu kan jadi kita nggak usah beli obat nyamuk kan. Iya betul. Nah kemudian juga kan nih untuk komunikasi kesehariannya, kita ketahui bahwa di Indonesia juga sangat kaya akan bahasa itu kan, kayak di kita ini di Pulau Jawa ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa. Nah di suku Sasak ini apakah mereka punya bahasa tersendiri atau mereka menggunakan bahasa Indonesia saja gitu? Nah jadi kan di daerah suku Sasak ini di Lombok ini kan bermacam-macam daerah. Mereka menggunakan bahasa Sasak tetapi yang digunakan itu dialeknya itu berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu dialeknya berbeda-beda gitu kan, terbagi menjadi 5 dialek itu. Nah dialeknya itu yaitu Kuto-Kute untuk di daerah utara, kemudian ada Ngeto-Ngete untuk daerah timur laut, terus ada Meno-Mene untuk daerah tengah, kemudian ada Ngeno-Ngene untuk timur tengah dan barat tengah, dan yang terakhir yaitu Meriak-Meriku untuk selatan tengah gitu. Jadi walaupun berbeda-beda daerah, mereka tuh punya dialeknya masing-masing gitu. Emang nggak beda jauh sama kayak di kita ya di Pulau Jawa ini. Kayak kita di suku Sunda
ada dialek Garut, ada dialek Cirebon, dialek Subang, bahkan dialek Bandung ada kan. Jadi kayak ya emang satu bahasa itu tidak harus dengan satu dialek ya, tapi emang dengan ciri khasnya masing-masing, dan itu juga bukan sebuah permasalahan, tapi itu menjadi sebuah keunikan ya. Satu daerah tapi berbagai macam dialek. Iya, jadi kayak wah gitu kan ketika datang ke satu daerah ternyata dialeknya beda, satu daerah beda, dan nantinya juga kalau misalnya kita udah tahu dialek masing-masing kan otomatis ketika kita ngobrol udah tahu nih, oh dia orang Lombok bagian mana. Benar. Yes, jadi identitas. Iya, nah itu kan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang kan, ataupun semua budaya, dan salah satu dialek yang tadi itu juga kan hanya dimiliki oleh suku Sasak yang ada di Pulau Lombok itu sendiri. Nah dan itu harus tetap dijaga ya oleh masyarakat sekitarnya. Nah kemudian juga untuk kehidupan masyarakatnya kan ada pasti ya, namanya makhluk hidup itu butuh pekerjaan, butuh juga untuk nafkah. Nah di suku Sasak Lombok sendiri mayoritas mata pencahariannya itu apa? Apakah mereka itu melaut, atau mereka itu bertani, atau mereka itu bahkan banyak yang mengrajin tenun gitu, gimana? Kan untuk suku Sasak ini terbagi menjadi dua daerah ya kan, untuk daerah pedalaman dan juga daerah pesisir. Nah untuk daerah pedalaman ini nih Teh Kang, kebanyakan masyarakat suku Sasak ini sebagai petani padi, karena mereka itu di sana masih ada tradisi lumbung beras, tahu kan lumbung beras? Ya yang mengumpulkan beras itu. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai penenun gitu, tapi sebagian besar di daerah pedalaman itu sebagai petani padi gitu. Nah untuk daerah pesisir itu kebanyakan masyarakatnya tuh sebagai petani mutiara, pencari mutiara gitu. Mutiara dari kerang. Iya, kerangnya kayak SpongeBob itu kan, yang dilempar kacang menangis kan. Iya betul. Ternyata emang ada di dunia nyata ya. Iya. Tapi kalau misalnya di dunia nyata kerangnya itu dilempar kacang, nangis nggak Kang? Ya enggak lah. Boleh dicoba. Boleh coba aja. Kalau nggak ditangkap polisi ya. Itu berarti kayak emang nggak beda jauh lah ya masalah mata pencaharian. Kayak di kita kan emang Indonesia terkenal dengan negara agraris ya, yang dimana mayoritas penduduknya itu bertani ya. Dan kemudian juga ada yang menenun, terus ada juga yang peternak mutiara ya. Ya, pencari mutiara. Pencari mutiara. Nah, itu kan potensi laut yang ada di Pulau Lombok itu adalah salah satunya adalah pencari mutiara. Nah, oke. Kemudian yang terakhir nih Kang, karena ini udah lumayan panjang juga ya. Nah, kita itu kan negara Indonesia terkenal dengan negara hukum. Berarti kan otomatis setiap masyarakat itu harus mentaati aturan dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pasti kan ada yang namanya hukum adat atau hukum setempat yang istilahnya tidak tertulis pun itu sebuah hukum kan. Nah di suku Sasak sendiri kelembagaan hukumnya itu seperti apa dan ada bagiannya apa aja gitu? Ada nih, kalau kelembagaan secara organisasi gitu ya, itu tuh dibagi jadi 3 tingkatan Kang. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu tuh namanya perwangsa atau perwangsa, boleh nih dikoreksi ya teman-teman ya. Nah itu tuh untuk bangsawan tertinggi gitu. Jadi sebutan untuk laki-lakinya adalah raden, dan untuk perempuannya adalah denda atau denda ya. Mungkin boleh teman-teman yang dari Lombok kasih tahu ke kami ya. Nah kalau raden itu sendiri, kalau misalnya mau jadi penguasa nih, melalui beberapa rangkaian upacara kerajaan, mereka tuh bisa mendapatkan gelar datu. Lalu tingkatan kedua itu ada triwangsa. Triwangsa ini bangsawan tingkat menengah lah ya istilahnya. Nah untuk gelarnya itu sendiri, laki-lakinya disebut lalu gitu. Terus perempuannya disebut baik. Terus yang paling akhir tingkatannya adalah jajar haram. Untuk perempuannya itu namanya le. Untuk laki-lakinya disebut log, LOG. Nah gitu kan. Terus yang uniknya, hukum masyarakat hukum adat kan udah pasti punya tatanan peraturan tersendiri gitu ya. Nah ada nih hukum yang mengatur, sebenarnya bukan hukum sih, ada norma-norma yang mengatur tentang kehidupan berkeluarga. Namanya tuh wiring kadang. Itu tuh gimana wiring kadang? Wiring kadang itu mengatur dari mulai istilah kekerabatan. Kan kalau misalnya suku Sasak itu sebenarnya sih patrilineal ya, dari keturunan garis laki-laki. Tapi kalau misalnya dalam beberapa kasus
itu bisa dari campuran dari ayah maupun ibu. Nah itu tuh sudah diatur dari wiring kadamnya, mulai dari masalah-masalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga, terus ada hak-hak dan kewajiban, itu tuh mereka semua sudah diatur. Jadi apa ya, masyarakat suku Sasak sendiri merupakan masyarakat hukum adat yang sudah tertata jelas gitu loh hukum adatnya gitu. Berarti emang selain mentaati hukum negara, mereka juga memiliki sistem kelembagaan masyarakat adatnya. Jadi ya itu juga nggak masalah kan, karena ya itu hanya berlaku untuk masyarakat setempat. Jadi ya itu untuk membantu penegasan bahwa kehidupan itu harus diatur melalui hukum, baik itu hukum negara maupun hukum adat. Itu ya. Nah, untuk teman-teman semua mungkin informasi yang kami sampaikan ini tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dapat mengedukasi dan juga memberikan informasi mengenai suku Sasak ini sendiri gitu. Jadi saya sampaikan apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari kami juga hasil riset dari internet. Jadi mungkin teman-teman dari suku Sasak ataupun dari Pulau Lombok boleh menambahkan ataupun mengoreksi apa yang kita sampaikan salah atau benar gitu ya kan Teh? Betul banget Kak. Mungkin dari Akang dan Tetehnya ada tambahan selain dari pembahasan suku Sasak itu sendiri? Oh boleh deh, closing statement. Kan tadi kita udah bahas tentang hukum adat ya, masyarakat hukum adat. Nah, hukum adat itu ada kan merupakan warisan kebudayaan gitu ya. Yang terpenting adalah hukum tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat gitu, hukum negara. Nah, lebih dari itu kita harus menghargai dong sebagai kebudayaan di Indonesia yang harus kita lestarikan gitu. Terima kasih untuk Teh Tio. Dan dari Kang Desi ada nggak? Mungkin cukup saja dari saya. Mungkin dari saya adalah perbedaan bukanlah sebuah hal yang menjadikan alasan kita untuk bertengkar, tetapi perbedaan itu bisa dijadikan sebagai satu kesatuan dalam membentuk persatuan yang semakin erat gitu. Karena pluralisme itu tetap harus dijaga. Dengan perbedaan itu kita menjadi unik dan kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Indonesia ini gitu kan. Dan terima kasih untuk Teh Tio dan juga Kang Rizky yang sudah menemani saya berbincang-bincang mengenai suku Sasak yang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Siap, sama-sama. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa di komen di bawah ya, dan juga di klik tombol like-nya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan juga mengedukasi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye.